Om Swastiastu. Semeton, bertemu lagi dengan saya di konten Turah Agung Mayudi Channel. Lama sekali saya tidak menyapa semeton semua dalam konten-konten saya. Ya begitulah keadaannya, saya sebagai pekerja ataupun ada kegiatan adat dan budaya di Bali. Baik, hari ini konten saya mungkin sangat spesial dan menyambung dari konten-konten yang berawal dari konten berjudul Hancurnya Puri Agung Singgasana di tahun 1906, di mana kehancuran tersebut ya tiada lain adalah dari tragedi Puputan Badung hingga tragedi mesatianya Raja Tabanan ke-21 Ida I Gusti Ngurah Rai Perang, Sugro Pekulun, nama beliau, walaka beliau, dan nama abiseke beliau adalah Ida I Gusti Ngurah Agung Sang Nateng Singgasana Tabanan ing Puri Dangin. Jadi beliau adalah putra dari Puri Dangin Tabanan yang menduduki tahta Tapuk Singgasana Puri Agung Singgasana Tabanan di tahun 1903 hingga Perang Puputan Badung 1906. Jadi beliau adalah Raja Tabanan di zaman kerajaan-kerajaan di Bali yang terakhir mungkin. Setelah itu adalah zaman Republik atau zaman kemerdekaan. Tentu tidak lagi zaman kerajaan. Maka dari itu Puri adalah suatu garda, suatu ujung tombak pelestarian seni dan budaya. Di sana ada pengucuk, ada penglingsir, bisa ada disebut cokorde, ada disebut pida penglingsir begitu. Jadi bukan kerajaan lagi, bukan raja lagi. Puri adalah pengemban aspirasi seni, adat, dan budaya di Bali. Karena di zaman Republik ini sudah ada presiden, ada gubernur, wali kota, maupun pati, dan lain-lain sebagainya. Jadi penghormatan Puri adalah mengemban aspirasi seni dan budaya di Bali khususnya. Baik semeton, kali ini yang bertepatan dengan ulang tahun Kota Tabanan, saya sendiri yang ikut tergabung dalam seni teater menyambung dari sejarah-sejarah Puri Agung Singgasana yang hancur ini dan sejarah beliau Sang Nata Tabanan, Sang Raja Tabanan yang mesatya membunuh diri beliau bersama putra mahkota di Puri Denpasar karena tidak mau takluk dengan pemerintahan Belanda saat itu, dan cikal bakal perang dari Ida Betari Sagung Ayuwah. Beliau adalah adik terbungsu, adik terkecil, adik perempuan sang raja yang bergejolak membangun semangat patriotisme masyarakat di Wangayo Gede, di sekitaran Puro Luhur Watukau, membangkitkan semangat-semangat pasukan laskar Babalikan Wangayo melawan penjajah Belanda. Jadi bertepatan dengan ulang tahun Kota Tabanan, saya pribadi mendapatkan kesempatan yang sangat baik diutus sebagai pengkarakteran pewayangan untuk mementaskan dalam estetika seni pertunjukan yang berjudul teater atau teatrikal Raja Tabanan ke-21 Mantuk Ring Raneng. Beliau adalah Sugro Pekulun Ida I Gusti Ngurah Rai Perang bersama putra mahkota Ida I Gusti Ngurah Gede Pegeg, dan dilanjutkan perjuangannya oleh adik beliau Raja Tabanan Ida Sagung Ayuwah, di mana Raja Tabanan ini kebetulan adalah buyut kami, buyut saya, buyut keluarga besar kami di Puri Dangin Tabanan. Ida I Gusti Ngurah Gede Pegeg adalah putra beliau yang ikut mesatya meminum racun di medan pertempuran di Puri Denpasar. Beliau adalah kompiang kami karena ini putra mahkota, anak dari raja, dan Sagung Ayuwah beliau adalah adik terbungsu dari Raja Tabanan. Beliau adalah buyut kami juga. Jadi dua putra dan adik raja ini masih berumur belia, kurang lebih 15 tahun beliau sudah berani
melakukan satya, melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda. Jadi hikmah yang harus kita ambil di sini adalah rasa kepahlawanan, rasa bela negara, dan kesetiaan terhadap semeton-semeton masyarakat dan sahabat seperjuangan untuk nindihin bumi, membela negara. Dan itu adalah prinsip dari jiwa-jiwa seorang kesatria, di mana saat itu adalah raja, seorang pemimpin, menjaga stabilitas negara. Pada saat itu ya harus berani menunjukkan prinsip, walaupun berlinang air mata, walaupun menghabiskan semua harta benda, bahkan tetesan nyawa sendiri. Baik semeton, kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana proses ke proses latihan dari teater seni. Saya berkolaborasi dengan Teater Jineng SMA 1, adik-adik di SMA 1 Tabanan yang sangat luar biasa, di mana latihan kami hanya 3 hari, dan hari keempat kita sudah mulai melakukan gladi bersih di Gedung Kesenian Mario, di mana karakter-karakter dari semua ruang lingkup seni ini mereka bisa apik bawakan dan bagus bawakan, hingga banyak penonton kami, penonton yang menonton kami, ada yang merasakan sedih dan bahkan ada yang meneteskan air mata, karena memang ini merupakan aksi yang heroik, aksi yang menyayat hati. Bagaimana situasi raja yang membela negara hingga akhirnya tidak mau tunduk atau tidak mau terbunuh oleh Belanda dan membunuh dirinya sendiri. Anak beliau, putra mahkota, beliau meminum racun untuk menunjukkan kesetiaan beliau juga terhadap negara. Adik beliau, Sagung Ayuwa, yang tidak terlihat, tidak terdeteksi di mana tempatnya oleh Belanda melakukan pergolakan yang disebut dengan perang bebalikan. Wah, ayo. Baik semeton, tidak berpanjang lebar lagi, mari kita saksikan bersama bagaimana proses ke proses olah seni teater dari kami dan berkolaborasi dengan seni Teater Jineng SMA 1 Tabanan. Masih hidup rakyat Tabanan kita untuk menyelamatkan diri mereka dari penyerangan Belanda nantinya. Sebab demikianlah semestinya raja menjalankan dharma ksatria melindungi rakyatnya. Om Swastiastu, kenalkan nama saya Krishna. Jadi pesan-kesan saya menjadi pemeran utama dalam kisah Kerajaan Puri Agung Tabanan. Kesan-pesan saya adalah sangat menyedihkan dan membawa perasaan sedih dan kecewa pada saat putra dan raja Puri Agung Tabanan bunuh diri demi masyarakat Tabanan. Dan pesan saya sangat mengasihkan, menambah pengalaman saya dalam bidang teatrikal dan menambah wawasan saya tentang kisah terbentuknya Kerajaan Puri Agung Tabanan yang diserang oleh Belanda. Jadi pesan dan kesan saya selama mengikuti dan kebetulan ikut jadi pemeran utama dari teatrikal ini tentunya pasti sangat bangga sekali. Apalagi ini baru pertama kalinya pementasan dari kisah filosofi tentang Kerajaan Tabanan. Itu juga membuat pengetahuan saya makin bertambah tentang asal-usul Tabanan dan juga menambah rasa patriotisme dan juga nasionalisme. Terima kasih. So that's actually a very good event. It describes the history of Tabanan, and I am pleased to be a part of that history now and play my role in it, and it's super interesting and funny and history lesson, huh? Tak terima lalu menghimpun kekuatan luang seni Tabanan. Ayo semuanya, jangan biarkan pengorbanan raja dan putra mahkota sia-sia. Inilah jawaban kita sebagai rakyat Tabanan. Usir penjajah, jaga Tabanan.
Semeton, begitulah proses dari proses latihan-latihan yang memang sangat singkat, namun Astungkara bisa dibawakan dengan baik dan apik oleh adik-adik kita di Teater Jeneng SMA 1 Tabanan. Salut buat kalian adik-adik SMA 1 Tabanan, terutama adik-adik yang membawakan karakter-karakter ini. Satu, karakter Putra Mahkota. Dia menangis di atas panggung dan itu saya saksikan sendiri karena saya bertatapan langsung muka dengan si Putra Mahkota. Karena saat itu saya menjadi raja, seorang raja di dalam panggung. Baik, dan juga karakter Sagung Ayuwah, wah luar biasa. Adik, terima kasih ya. Pembawaan, pengkarakterannya betul-betul hidup walaupun saya sendiri yang terlibat di dalamnya hanya berlatih 3 hari dan hari keempat kita sudah gladi resik di Gedung Kesenian Mariu. Baik Semeton, tidak berpanjang lebar lagi, kita saksikan pementasan di Hari HUT Kota Tabanan. Seni teatrikal yang berjudul Raja Tabanan ke-21 Mantuk Ring Rana. Om Santi 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 Om. Kisah mengharukan tentunya tentang perjuangan dari Puri Agung Singasana Tabanan. Raja Tabanan dengan nama lain I Ratu Puri Dangin, nama dari Gusti Ngurah Rai Perak, bersama Putra Mahkota Ki Gusti Ngurah Gede Pegek dan Sagung Ayuwah, adik terkecil sang raja. Mereka berjuang bersama masyarakat Tabanan dan tidak mau menyerah dalam membela dan mempertahankan apa yang menjadi hak masyarakat Tabanan dari penjajah Belanda. Hadirin yang berbahagia, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Marilah kita saksikan Raja Tabanan 21 Mantuk Ring Rana. Di antara lembar-lembar sejarah, di tengah pertumpahan darah dan luka-luka perjuangan, kisah mengharukan kerajaan dari Puri Agung Tabanan tergores di dalamnya. Putra dari Puri Dangin Tabanan yang memegang takluk kerajaan Ratu Singasana ke-21 di Puri Agung Tabanan pada tahun 1903 sampai dengan 1906. Beliau adalah sang Raja Tabanan 21 bernama I Gusti Ngurah Rai Perak. Raja bijaksana yang memegang teguh kesetiaan pada rakyat dan janjinya pada sahabat seperjuangan. Mendengar Belanda telah berhasil menaklukkan kerajaan Badung pada 20 September 1906, sang Raja ikut berduka. Namun bukannya menyerah, semangat sang Raja justru kian rapi, membela rakyat Tabanan agar tidak bernasib sama, melantangkan perjuangan membela tanah air tercinta. Sang Raja memimpin pasukan bersama sang Putra Mahkota Ki Gusti Ngurah Gede Pegek yang masih belia. Sagung Ayuwah, adik perempuan terkecil dari sang Raja, juga ikut mengiringi kepergian mereka.
marilah kita angkat senjata dan menyerang maju menjaga tanah air kita. Jangan mau dijajah, usir Belanda dari tanah kami. Ampun Ayahanda, kita sudah mendengar kekalahan kerajaan Badung. Belanda pun sudah mengetahui perjuangan kita membantu Badung. Kenapa kita harus maju Ayahanda? Bukankah lebih baik menjaga kerajaan kita sendiri agar selamat? Apakah gunanya jika kita sendiri yang selamat, anak? Tentu kau sudah mendengar bagaimana liciknya Belanda menaklukkan kerajaan Bali satu persatu, membakar rumah, menyerang rakyat, memporak-porandakan kerajaan. Entah sudah tak terhitung lagi dengan darah saudara-saudara kita yang tumbang. Ini hanya masalah waktu, anak. Kita menenun takluk tanpa perlawanan atau berjuang sampai titik darah penghabisan. Apa bedanya Ayahanda? Toh keduanya sama-sama kekalahan bagi kita. Meski keduanya sama-sama kalah, jika hendak memilih, biarlah ayah kalah dalam perjuangan membela tanah air. Kita berperang menuju Badung hari ini bukan hanya sebagai penghormatan bagi mereka yang gugur dalam perang, sekaligus memberi waktu bagi mereka yang masih hidup, rakyat Tabanan kita, untuk menyelamatkan diri mereka dari penyerangan Belanda nantinya. Sebab demikianlah semestinya raja menjalankan dharma kesatria melindungi rakyatnya. Ayahanda, sekarang aku baru mengerti apa arti perjuangan kita. Baiklah Ayahanda, kita serang pasukan Belanda untuk memberi waktu rakyat mengungsi, sekaligus membalas penyerangan Belanda pada kerajaan Badung. Baginda, izinkan saya mengikuti jalan Dharma juga, Baginda. Saya juga siap untuk berperang melawan Belanda. Sagung Ayuwa, betapa semangatmu telah mengobarkan api perjuangan kakakmu ini. Namun, sebaiknya Sagung jangan ikut. Kenapa begitu, Baginda? Apakah karena saya perempuan? Meski saya perempuan, saya tetap bisa berperang. Saya berhak untuk melawan mendukung perjuangan Baginda dan semua prajurit. Tentu Sagung, aku sangat menghargai dukungan. Perempuan atau bebas, tak ada bedanya. Namun perang bukan hanya soal perlawanan saja. Perang juga soal penyelamatan. Ada yang berjuang di barisan depan, ada pula yang berada di barisan belakang. Semangatmu yang tak kalah besarnya dibandingkan kami ini, lebih baik kiranya digunakan untuk menuntun rakyat Tabanan agar selamat sampai pengungsian. Mereka juga perlu perlindungan, Sagung. Tentu kamu tak ingin membuat rakyat kita terlantar sia-sia, bukan? Kalau demikian keinginan Baginda, saya akan mengikuti titah. Baginda, semoga Yang Widi memberi perlindungan bagi kita semua. Sagung Ayuwa menatap kepergian raja dan para pejuang kerajaan Tabanan dengan penuh haru. Segera ia menghimpun pasukan untuk mempertahankan kerajaan dari serangan Belanda. Sementara itu, Belanda yang sudah mengetahui maksud penyerangan sang raja dan pejuang Tabanan mencegat mereka di Beringkit dengan senapan api dan persenjataan lengkap. Sang raja dan putra mahkota ditawan sampai Denpasar. Belanda meminta raja menyerahkan kerajaan Tabanan. Namun, sang raja menolak. Tidak akan pernah tanah air Tabanan patuh pada kalian para penjajah. Bunuh saja aku daripada harus tunduk mengikuti keinginan kalian. Belanda marah. Ingin sekali mereka membunuh sang raja, sebab telah terang-terangan membantu kerajaan Badung perang melawan mereka. Ditambah tawaran untuk menyerahkan kerajaan Tabanan yang ditolak mentah-mentah. Namun mereka juga sadar, jika Raja Tabanan terbunuh, bukan kemenangan yang akan mereka terima, melainkan pemberontakan yang terus-menerus akan mereka hadapi dari rakyat Tabanan yang tak terima dengan kematian raja
raja mereka. Maka Belanda pun bermaksud mengasingkan raja dan putra mahkota ke Lombok untuk menurunkan semangat juang rakyat Tabanan. Bagaimana ini Ayanda? Kita akan diasingkan ke Lombok. Lalu bagaimana dengan nasib rakyat kita? Jika kita diasingkan, maka tentu Belanda akan berhasil menjalankan siasatnya untuk memadamkan semangat rakyat. Ini adalah cobaan yang berat bagi kita semua. Rencana yang kita susun untuk kebutuhan telah berhasil dipatahkan. Kita tak bisa lagi mati di medan perang. Haruskah kita menyerah, Ayanda? Jika menyerah, itu sama saja dengan mengakui takluk pada mereka. Aku tak ingin sejarah mencatat kita sebagai kerajaan lemah yang hanya bisa menyerah anak. Lebih baik aku mati di tanganku sendiri. Bunuh diri, Ayanda? Ini bukan hanya sekedar bunuh diri, anak. Bukan hanya soal putus asa terhadap kekalahan. Bunuh diri ini adalah sikap, adalah pesan perlawanan sepanjang hayat kepada rakyat Tabanan. Meski tak ada bedil yang ditodongkan pada kita, meski tersekap di penjara gelap, kita tetap mesti melawan pada dua pilihan Belanda yang ditawarkan pada kita, menyerah atau diasingkan. Maka bunuh diri ini anakku, mati di tangan sendiri ini adalah satu-satunya pilihan yang kita punya. Pesan kebebasan bagi rakyat Tabanan, pesan untuk terus melawan menentang penjajahan. Jaga Tabanan, jaya Tabanan. Atas keteguhan dan perjuangan tiada akhir, raja pun memotong nadinya sebagai bukti sumpah kesetiaannya pada sahabatnya. Sang putra mahkota mengikuti perjuangan raja dan meminum racun. Pasukan Belanda tak ada yang menyadari lantaran angin ribut, hujan lebat, guntur kilat sambung menyambung saling saham, seolah menuntun kepergian kedua satria Tabanan di malam itu. Kemudian, pasukan Belanda pun menyerang Tabanan, merusak Puri Agung Tabanan dan menjarah aset-aset kerajaan. Sabung Ayubah yang mendengar kabar kematian raja dan penyerangan Belanda ke Tabanan, terima lalu menghimpun kekuatan luar seni Tabanan. Ayo semuanya, jangan biarkan pengorbanan raja dan putra mahkota sia-sia. Inilah jawaban kita sebagai rakyat Tabanan. Usir penjajah, jaga Tabanan, jaya Tabanan. Pertempuran sengit terjadi antara Belanda bersenjatakan meriam dan bedil dengan rakyat Tabanan yang hanya berbekal keris, tombak, dan potongan kayu. Dengan keterampilan perang Agung Ayubah serta senjata seperti luhur batu kayu, Belanda sempat terpojok mundur. Namun segera saja dibalas dengan kedatangan pasukan lebih besar. Sabung Ayubah dan pasukan berhasil dilumpuhkan. Sabung Ayubah ditangkap dan segera diasingkan ke Pulau Lombok. Demikianlah sepenggal kisah perjuangan rakyat Tabanan melawan penjajah. Kematian Raja Tabanan dan putra mahkota
kesetaraan dan keadilan bagi segenap lapisan kehidupan masyarakat. Dan di titik darah penghabisan dari para prajurit dan rakyat kerajaan adalah kesadaran berdaulat yang selalu tumbuh dalam sanubari sebagai manusia Tabanan. Jaga Tabanan, jaya Tabanan.